Jadi ibu nggak usah debat anak, karena ibu debat ibu kalah pinter. TUA bukan berarti TAU. Lebih tua bukan berarti lebih tahu. Anak ibu lebih tahu, tapi ada yang membuat anak ibu nggak akan bisa membantah. Al-wadud adalah membuat anak tunduk. Iya mah, nggak apa-apa, ikut mama aja. Ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan buat ananda yang hadir. Saya lihat ada anak-anak kita juga yang dibawa mendampingi bundanya, dan sebuah bentuk kemuliaan jika majelis kita dihadiri oleh anak-anak, karena Nabi sangat senang ketika ada anak-anak yang hadir dalam majelisnya. Bahkan Nabi menyambutnya dengan sambutan kemuliaan. Marhaban ya talabal ilmi, kata Nabi. Selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Jadi sambutan buat anak-anak yang masuk majelis, Rasul sambut dengan marhaban. Marhaban itu sambutan yang sama kita ucapkan ke bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Maka sambutan marhaban itu dikhususkan buat orang spesial, tamu spesial. Makanya ketika ada anak masuk dalam majelis disambut, ya, bukan disambit, ya Bu. Supaya apa? Supaya ada kesan yang baik. Karena tugas kita, tugas pendidik, membangun kesan sebelum sampaikan pesan. Ya, saya ulangi, bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Kenapa demikian? Karena kalau udah terbangun kesan, manusia itu kalau sudah punya kesan, mereka senang. Kalau pembeli terkesan sama penjualnya, apa reaksinya kira-kira? Repeat order, besok beli lagi. Repeat ordernya anak-anak kalau masuk majelis ilmu, besok pengen datang lagi. Nanti dia bilang, mama besok kalau ada kajian aku ikut ya. Gitu juga ngomong sama ayahnya, ayah mau kemana? Mau ikut pengajian, aku ikut. Bahkan ketika remaja, temen yang ngajak, bro ikut pengajian mau nggak? Ayo. Kesan yang baik memberikan minat. Makanya ibu-ibu kalau ngajak anak-anak masuk masjid, masuk majelis, jangan bikin trauma. Jangan ada ancaman, berisik, awas. Ntar mama nggak jajanin, nggak boleh. Diancam-ancam tuh nggak boleh. Ngasih tugas pun nggak boleh. Pokoknya kok ikut kajian mama, bikin resume 2 halaman. Nanti upload Instagram mama, nggak boleh. Ya. Anak-anak kalau hadir majelis tugasnya ngapain? Suka-suka dia, Bu. Mereka belum dikenakan beban sebagai seorang murid, bukan. Observasi aja. Mau tidur boleh nggak Ustadz? Boleh. Mau jalan? Boleh. Muter-muterin Ustadznya boleh nggak? Boleh. Jadi muterin saya nggak mau. Karena dulu Imam Syafi'i demi bisa belajar mendapatkan ilmu, dia mondar-mandir tuh di majelisnya para gurunya. Karena dulu untuk belajar Quran, Imam Syafi'i nggak punya duit. Sementara dia pengen banget supaya hafal Quran gitu. Makanya dia itu bolak-balik aja, mondar-mandir gitu. Dan itu dibolehkan. Untuk duduk di majelisnya bayar. Makanya Imam Syafi'i ngapain dia? Mondar-mandir. Selagi tidak mengganggu, tidak berteriak, nggak masalah. Kalau suaranya udah berteriak, baru kita turun tangan, kakak, abang, dibawa keluar sebentar, dibikin tenang, gak usah diomelin.
Udah tenang, masuk lagi. Begitu aja prosesnya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau dia mau makan, ya boleh, selagi tidak merusak ya kondisi di sini. Kalaupun ada jatah makanan dari panitia, ya, atau minuman, dahulukanlah anak-anak. Ya, jangan orang tuanya, ini jatah risol buat mama. Jangan. Ini mama udah ngincer dari tadi gitu. Jarang-jarang ada yang mayonesnya gitu. Jangan. Jadi mamanya jangan, malah anaknya gitu. Boleh. Sebab itulah yang membuat saat nanti anak-anak sudah terkesan, mereka mudah menerima pesan. Ya, Nabi dakwahnya begitu. Nabi dakwahnya begitu. Kalau ibu-ibu ditanya, Nabi dakwahnya berapa lama, Bu? Setahu ibu apa? Nabi berdakwah berapa lama? Berapa lama? Nah, berdasarkan catatan sejarah disebutkan 23 tahun. Tapi kalau kita telusuri lebih detail, Nabi dakwahnya seumur hidup. Cuman bedanya dari umur 0 sampai umur 40 tahun Nabi membangun kesan. Bukti Nabi membangun kesan adalah Nabi punya branding yang disematkan kepadanya dari masyarakat. Brandingnya apa? Al-Amin. Jadi Al-Amin itu bukan Nabi memperkenalkan diri, ujuk-ujuk menyebut brandingnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad, panggil saya Al-Amin. Saya ini orang yang layak dipercaya, orang paling baik. Enggak. Nabi enggak pernah memperkenalkan branding. Masyarakat yang sudah mengenal akhlaknya lah yang membrandingnya. Jadi ibu itu nggak bisa mengklaim ke anak-anak, mama ini paling sayang sama kamu. Tapi bagi anak, apaan, ngomel mulu. Jadi branding itu biarkan anak-anak. Ketika Nabi diangkat, ya, beliau diangkat menjadi Rasul, turun malaikat Jibril menyampaikan risalah, barulah beliau menyampaikan pesan. Masyarakat saking terkesannya langsung banyak yang masuk Islam. Jadi nggak ada yang bantah. Yang bantah biasanya orang-orang yang punya penyakit hati tuh, yang mereka tuh apa ya, memang bukan karena cari kebenaran, mereka itu penyakit hatinya adalah sombongnya mereka. Tapi bagi yang hatinya bersih, begitu dapat pesan dari Nabi, masuk Islam. Begitulah dakwah, begitulah mendidik, begitulah mengasuh. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu mudah menerima pesan kita, jangan sepelekan untuk membangun kesan. Makanya makasih adik yang di depan mau duduk di depan, makasih. Siapa lagi anak kita hadir tuh di belakang. Kita doakan adik kita ini. Kakak lagi nggak sekolah? Masya Allah, senang. Ini lagi belajar juga. Masya Allah ya. Makasih kakak yang hadir di belakang juga. Kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, udah doa berarti selesai. Saya jawab. Ibu-ibu melakukan Allah, alhamdulillah pagi ini saya diizinkan untuk bincang dengan ibu mengenai sesuatu yang mungkin boleh dibilang urgen, penting, khususnya mengenai fenomena hari ini. Bagaimana peran seorang ibu. Saya yakin ibu-ibu sudah sering mendengarkan ini, tapi kita coba menguatkan kembali peran kita sebagai seorang ibu yang bisa jadi lupa
tugas utamanya ngapain sih gitu. Karena sekarang sosial media membuat rancu peran seorang wanita. Bahkan ide-ide atau sesuatu yang muncul hari ini memaksa perempuan keluar dari fitrahnya. Isu-isu sekitar wanita lebih mengangkat isu seolah-olah harus bersaing dengan laki-laki. Kalau laki-laki aja bisa, kenapa kamu enggak? Gitu. Mungkin maksudnya adalah supaya membuat wanita itu punya rasa percaya diri. Tapi yang terjadi, yang pertama adalah memaksa diri harus sama dengan laki-laki atau kaum bapak. Padahal Allah sudah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Jadi laki-laki itu enggak sama dengan perempuan, dengan kata lain bapak itu beda sama ibu dalam banyak hal. Beda itu jangan disamakan dengan diskriminasi. Wih, ustadz nih diskriminasi banget, mentang-mentang kaum laki-laki. Bukan. Beda itu yang Allah sebutkan dalam surat Al Imran 36 justru menghargai keunikan. Sesuatu yang beda dipaksain sama justru zolim. Ikan sama monyet sama-sama hewan, tapi beda. Dipaksain zolim. Ngomong sama ikan, monyet aja bisa manjat pohon. Masa ente nggak bisa tuh, monyet bisa tuh? Bisa dong. Ngomong sama monyet gitu, nyet. Nggak sopan juga monyet. Tuh lihat, ikan bisa nyemplung di sungai, tahan napas lebih dari sejam. Masa ente nggak bisa? Itu monyet praktekin karena omongan kita bisa mati dia, karena dipaksa sama. Maka jangan memaksa sama peran kita, karena Allah telah berikan perangkat yang berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka jalankan fungsinya masing-masing. Termasuk bagaimana sosok ibu. Di antara peran ibu yang hari ini harus kita kuatkan, ibu-ibu itu kata-kata para ulama benteng terakhir kaum muslimin. Kenapa sebut benteng terakhir? Kalau benteng terakhirnya jebol, rusak, maka tidak ada harapan generasi ini akan bangkit. Makanya yang lagi diincar hari ini tuh memang ibu-ibu. Karena yang diincar itu apa? Fakta sejarah setelah diurut mulai dari awal kebangkitan Islam, dari mulai zaman Nabi sampai generasi khilafah bangkit, ternyata orang yang berperan di belakangnya itu ibu-ibu. Menghasilkan generasi berkualitas itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang concern dalam urusan rumah tangga. Maka orang-orang yang tidak suka Islam ini bangkit melihat ini adalah sebuah hal yang harus dirusak. Di antaranya adalah menghilangkan peran ibu dengan cara mengiming-imingi supaya ibu nggak betah di rumah. Padahal di antara perintah Allah yang diinginkan kepada wanita, yang pertama kata Allah, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah-rumahmu.
stay at home, tinggallah kamu di rumah. Mungkin akan jadi pertanyaan, itu mengurung wanita? Bukan. Ada banyak penjelasan para ulama kenapa ibu itu harus sering di rumah. Yang pertama, karena ibu itu jantung dari sebuah rumah yang menentukan nyaman atau tidaknya sebuah rumah. Anak-anak akan betah di rumah bukan karena rumah yang dibangun itu megah, mewah, segala fasilitas dibangun, bukan. Ada individu yang membuat anak-anak itu betah rumah kalau di individu ini menjalankan fungsinya, yaitu siapa? Ibu. Makanya kerinduan anak itu sebenarnya bukan ke rumah. Kerinduan anak itu kepada ibu sebagai ratu yang dalam hal ini mengelola rumah. Makanya diantara alasan mengapa ibu disuruh di rumah, karena itulah salah satu awal dari cara menjaga kerusakan anak-anak hari ini. Kalau kita lihat Bu, hari ini diantara musibah negeri ini adalah anak-anak yang suka keluyuran. Keluyuran yang paling musibah itu di malam hari. Sayangnya banyak orang menganggap ini biasa, bahkan ada yang menganggap hebat. Masih ingat setahun yang lalu ada fenomena anak-anak yang nongkrong di stasiun Duku Atas bikin fashion walk, istilahnya SCBD, selebeo. Nah, masih ingat? Masih ingat ya? Yang saya sedihkan itu justru banyak yang mengapresiasi, mulai dari selebgram, pejabat, kalimatnya begitu indah lagi, ini kebangkitan kaum suburban. Ternyata anak-anak ini kreatif, harus difasilitasi. Kalau bisa bukan hanya di Jakarta, anak-anak di daerah pun bisa. Omongan ini akhirnya jadi pemicu anak di Jogja nongkrong malam-malam, di Medan nongkrong malam-malam, di Manado nongkrong malam-malam, Surabaya, Padang, kota-kota besar tuh, Bandung. Mereka menganggap masa kita kalah sama anak Jakarta. Padahal ini sesuatu yang justru musibah. Musibah pertama adalah orang bangga kalau keluyuran malam-malam, apalagi anak-anak. Padahal kita dalam Al-Quran diajarkan supaya berlindung, jangan keluyuran malam-malam. Kan doanya sering kita baca ya, surat Al-Falaq. Bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lihat ayat ketiga. Kita berlindung kepada Allah dari ghasiq. Apa mana ghasiq? Kata Ibnu Katsir maknanya bintang jatuh yang membuat itu adalah isyarat datangnya malam. Bintang jatuh itu maksudnya datangnya malam. Idza waqab, jika menyelimuti alias gelap gulita. Allah mengajarkan kita justru berlindunglah dari kejahatan malam, terutama gelap gulita. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan ini isyarat jangan keluyuran malam-malam. Hati-hati. Terutama buat anak-anak. Nabi sendiri mengingatkan, jika sudah datang azan maghrib, kunci pintu rumah, kunci jendela, masukkan anak-anak kita, udah jangan keluar, jangan keluyuran. Kalau mau ke masjid silakan, kalau ada keperluan boleh didampingi orang tua, enggak boleh anak-anak sendirian. Tapi sekarang anak keluar malam-malam biasa, menongkrong sama temen bete di rumah. Yang mengerikan,
bukan hanya anak laki-laki, laki-laki aja sebenarnya berbahaya malam-malam, sekarang perempuan, anak gadis, dan dianggap wajar, biasa, keren, malah ada yang bilang anak gaul. Padahal siapa di antara kita yang bisa menjamin mereka nggak ngapa-ngapain? Susah bu, anak zaman now keluar malam-malam untuk prasangka baik tuh susah gitu. Apalagi anak perempuan, bisa nggak ibu husnuzon gitu, insya Allah anak saya nanti sama pacarnya tahajudan di Monas gitu, insya Allah mereka berdua gitu. Nanti pas balik subuh insya Allah jadi hafizoh, setidaknya hafal surat Al-Kahfi gitu. Ada yang bisa nggak? Bisa nggak husnuzon gitu perempuan malam-malam gitu? Susah bu. Justru beberapa tim yang turun ke lapangan mengerikan sekali, menemukan justru banyak ya sarung pengaman berceceran di sepanjang daerah tempat mereka nongkrong, mengerikan. Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang anak-anak akan berbeda. Kenapa? Kalau dari sudut pandang kita nih anaknya bermasalah, tapi dibalik anaknya suka nongkrong malam-malam, sebenarnya ada sebuah pertanyaan lanjut, mereka nggak betah di rumah. Apakah karena rumahnya kecil? Bukan. Apakah karena rumah sempit? Bukan sekedar itu. Toh yang nongkrong malam-malam itu, pengalaman saya jadi konselor anak di jalanan, banyak juga anak-anak kaum yang berada, rumahnya besar, megah, tapi mereka lebih betah di jalanan. Yang membuat mereka lebih banyak keluyuran bukan karena rumahnya yang sempit, tapi kalau ditanya jawabannya males ketemu mama. Jadi ada hal yang mungkin harus kita perhatikan. Pertama, ibu jarang di rumah membuat anak juga merasa nggak penting untuk pulang ke rumah. Tapi yang kedua, ibu ada di rumah tapi tidak menjalankan peran yang berikutnya sebagai jantung atau yang memberikan rasa nyaman, itu juga membuat anak malas pulang. Jadi memang menjadi ibu itu benteng yang harus memang stay. Pertama, jangan suka keluyuran. Ibu yang menjaga supaya rumah itu jadi alasan anak untuk pulang. Jadi alasan anak tuh pulang itu adalah karena ibunya ada di rumah. Lu nggak pulang, ngapain di rumah gua? Nggak ada nyokap, nggak ada bokap. Itu alasan pertama. Di rumah sepi kayak kuburan, enakan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibunya ada di rumah tapi anak malah malas pulang. Berarti bukan sekedar di rumah saja, tapi jadilah apa yang menjadi alasan seorang lelaki menikahi wanita yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Perhatikan kata Allah, dan di antara ayat-ayat Allah, kami ciptakan dari jenis kalian pasangan yang kalian merasa tenang kepadanya. Litaskunu ilaiha itu merujuk ke perempuan karena pakai domir ha. Ha itu domir buat muannats, ke laki-laki hu. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah kepadanya. Litaskunu maknanya sakinah, dan itu berhubungan dengan fungsi wanita sebagai magnet atau yang membuat suami betah atau pasangan dan anak betah.
Maka seorang wanita bukan sekedar sering di rumah, tapi juga bagaimana membuat anak dan pasangan betah. Jadi hari ini yang kita lihat, anak-anak yang suka nongkrong, sering keluar. Saya belum bahas tentang suami yang suka nongkrong ya. Kalau suami suka nongkrong, setannya lebih parah lagi ya. Setan yang merusak suami yang terkenal namanya falak, nama lengkapnya falakor. Ibu berlindung kepada Allah supaya jangan sampai suami ketemu setan namanya falak ini. Baik suami atau anak, mengapa mereka betah di luar rumah? Fungsi litaskunu ilaiha dari wanita itu tak dijalani. Makanya apa yang harus ibu ingat ketika menjadi seorang ibu, bahwa yang pertama Nabi katakan dalam hadis ketika menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian Nabi jelaskan fungsi laki-laki, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan di akhirat dihisab melakukan keluarganya. Berarti bapak-bapak nih nasihatnya ingetin juga. Makanya saya kalau ngomong bapak-bapak sama, saya adil, bukan ibu-ibu doang. Saya juga bapak-bapak lagi nasihatin diri bahwa bapak itu pemimpin, jangan mau enaknya aja. Nah pembahasannya itu enggak hari ini. Cuma saya ngomong, ibu-ibu cuman iya dong, iya benar Ustaz. Padahal nasihatnya bukan untuk bapak, tapi buat wanita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia pemimpin bagi rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyati, dan dia ditanya tentang perlakuan di dalam rumah suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, memberikan pemaknaan beberapa hal. Pertama, wanita pada saat menikah, wilayah aktivitas dia fi baiti zaujiha, jangan jauh dari bait suaminya. Wilayah kerja utama wanita jangan jauh dari rumah suami, alias rumah yang diamanahkan suami, alias rumah tinggalnya. Itu kata Nabi. Jadi seorang wanita, dia dalam hal ini menjadi ratu, sudah diratukan, dia penguasa, wilayah otoritasnya di rumah suami. Makanya ini memberikan makna wanita tidak dikurung, tapi diberikan otoritas di rumah suami. Itu pemuliaan, bukan sebuah bentuk perbudakan, salah. Karena kalimatnya wal mar'atu ra'iyah, ra'iyah itu maknanya adalah sebagai pemimpin. Masa iya dibudakin, orang sudah pemimpin. Jadi seorang wanita pada saat dia menikah, dia menjadi ra'iyah, pemimpin. Dia punya otoritas. Jadi ini juga memberikan makna bagi laki-laki, menikah itu jika ingin memberikan hak yang benar kepada istri, berikan istri tempat tinggal meskipun ngontrak. Jangan tinggal di rumah mertua. Karena kalau tinggal di rumah mertua, ratunya ada dua, dan menantu selalu yang terzolimi. Hadis ini memberitahu bahwa supaya nggak ada konflik antar dua ratu, maka seorang laki-laki lebih milih tinggal
di rumah yang lain di luar ibunya meskipun ngontrak, kecuali ada kondisi ibunya nggak bisa tinggal, itu beda perkara. Maaf, ibuku udah sepuh dan ayah sudah wafat, ibu janda, harusnya adalah hak kamu untuk mendapatkan tempat tinggal, tapi kita cari berkah memuliakan ibu, kita tinggal di tempat ibu supaya ibu enggak merasa mendominasi dan kamu nyaman. Maka jangan kita bergantung sama ibu. Itu rumusnya seorang suami, biaya kebutuhannya ditanggung oleh sang anak. Kalau ibu yang keluar juga uang listriknya, uang berasnya, semuanya, wajar istri nggak punya posisi tawar, numpang ngatur-ngatur. Tapi kalau sang anak, dia bilang, mama istirahat aja mas, semua kebutuhan rumah ini aku yang tanggung, sehingga istri punya daya tawar. Ini manajemen dalam Islam itu begitu sebenarnya. Jadi selama ini kalau ada yang berkeluh kesah, seorang saya tinggal di rumah ibu saya tapi saya nggak punya otoritas, ya jelas gimana mau punya otoritas, satu masih numpang dan masih membebani. Saya numpang sama ibu saya, kalau ditanya Ustadz tinggal di mana, sama emak saya, tapi saya pastikan semua kebutuhan dipenuhi oleh saya supaya istri punya harga diri, ya, punya harga diri. Jadi dia pun bisa punya kontribusi. Tapi kalau selama ini mamahnya masih keluarin uang, listrik masih dibayar mama, masak pun mama yang bikinin, wah udah. Makna hadis ini adalah wanita dianjurkan saat menikah peran utamanya di dalam rumah suami. Terus gimana Ustadz bagi wanita yang harus bekerja? Ini sering jadi kontra, seolah-olah bahwa wanita bekerja seolah-olah aib. Pembahasan wanita bekerja memang pembahasan tersendiri, panjang. Tapi kalau ada wanita bekerja, jangan dulu kita langsung cap buruk, karena dalam hukum fikihnya para ulama membolehkan dengan syarat. Selain mulai syarat pekerjaannya yang tidak sampai ya pekerjaan yang haram, yang kedua terkait dengan izin dari walinya kalau dalam ini ada suaminya, tapi yang ketiga jangan menghilangkan peran di rumah suaminya. Salah satunya, kalau wanita itu bekerja, pastikan pulang lebih dulu dari suaminya supaya dia menyambut suaminya. Tapi gimana Ustadz kalau saya pulangnya agak sedikit malam? Kalau itu terus-terusan, jangan dibiasain. Cari pekerjaan yang jangan keluar malam-malam. Tapi kalau sesekali izin sama suami sambil bilang, mas kamu kemana-mana dulu dong, karena yang benar itu istri yang sampai di rumah suaminya, dia yang menyambut. Kalau perlu kamu mampir ke kantorku aja, nungguin aku. Ini hal yang diremehkan oleh wanita tapi ngaruh, karena laki-laki kalau udah di rumah tanpa ada istrinya, pikirannya liar kemana-mana. Beberapa kasus perselingkuhan bahkan kepada pembantu karena suami yang dibiarkan tinggal di rumah tanpa istrinya. Ibu menganggap remeh, saya yang menangani ini nggak nganggap remeh. Makanya saya bilang, salah satu adabnya kalau ibu bekerja, ibu bilang kalau pulang larut malam, bilang kamu ke rumah ini aja dulu atau jemput aku deh, ntar kita makan di situ. Lebih baik pulang bersama suami, jangan membiarkan suami di rumah sendiri. Ya. Lagi-lagi kenapa? Karena wanita, ibu itu dia adalah magnetnya rumah.
Jadi makna dari hadis ini, wanita berperan dalam rumah. Yang kedua adalah karena wanita adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, maka dia bertanggung jawab terhadap kenyamanan rumah. Makanya kata ra'iyah makna utamanya itu gembala perempuan, karena ra'in itu artinya gembala. Gembala itu kerjaannya cuman bukan ngasih makan. Ibu pernah ngelihat orang gembala kambing, kerjaan itu berat, ngasih makan, diusap-usap, ngerawat, terus bawa ke padang rumput, dihitung, dijagain. Kalau ada satu hilang, loh kok mana nih? Itu gembala, Bu. Makanya makna wal mar'atu riyatin fi baiti zawjiha, sampai ibu bisa tahu mengenali peniti naruhnya di mana. Itu ibu, ma kaos kakiku di mana? Pojok kanan, sebelah kiri, kayak Ustaz tadi Hidayat gitu. Itu karena ibu ro'iyah itu harus tahu ketika yang namanya kambing itu lagi butuh, ibu tahu di mana ngambil airnya, ibu tahu di mana padang rumputnya, ibu tahu kalau dia sakit dokter yang merawat. Itu dulu namanya gembala yang baik. Makanya jangan sampai ibu nyasar di rumah sendiri, saking luasnya misalnya di rumahnya pakai Google Maps, kamar mandi mana ya. Ya. Jadi kalaupun ibu di rumahnya, ibu tanda ibu ra'iyah, ibu paling tahu. Jangan sampai pembantu yang tahu, dominasi pembantu sampai lebih tahu dari ibu. Ibu sebenarnya ratu secara de jure tapi tidak secara de facto. Berarti pembantu yang tahu. Yang benar adalah ibu. Jadi biar kalau punya pembantu rumah, ibu yang tahu tata letaknya. Makna hadis ini pakai ra'iyah. Makanya anak-anak kalau nyari, bajuku warna biru di mana? Itu laundry bagian atas sana. Itu sebagainya, itu udah mama pindahin. Tadi mbak mama suruh pindahin. Itu benar itu. Jadi jangan sampai mama yang nggak tahu di mana ya. Soalnya kita rumah ada 18. Ini nggak tahu dia rumahnya keberapa. Jadi ibu harus tahu, karena dibalik rasa tahu ibu itulah ada momen di mana anak bergantung kepada ibu. Makanya ibu-ibu zaman dahulu tuh tahu semuanya dan itu benar. Itulah aplikasi dari kata ra'iyah. Jadi disebut dalam hadisnya ra'iyah, ibu tuh gembala. Gembala itu nggak cuma ngasih makan, cuman bukan, sampai dia tahu kambing ini mana nih, harus ada 12 nih, 10, 2 nih biasanya nangkring di sini nih. Dia sampai tahu nangkringnya di mana, itu saking kuatnya perannya sebagai gembala. Jadi tahu yang ini belum pulang nih. Abang di mana bang? Masih nongkrong, gitu. Termasuk makna dalam dari hadis ini adalah ibulah yang bertugas membuat penghuni rumah betah. Makanya desain interior itu izinnya dari ibu, bukan suami. Jadi kenapa saya sering bilang sama suami, Pak, kalau rumah itu desain interiornya urusan istri, karena istrilah yang membuat nanti supaya betah dan nyaman, minimal dianya betah. Jadi dia yang mengatur tuh tata letaknya, TV di sebelah mana, warna catnya apa. Karena makna dari kata wal mar'atu ra'itin fi baiti zawjiha, ibulah yang ngurus sampai tata letak desainnya. Jadi suami mah nggak usah ikut campur. Saya misalnya bangun rumah, tiba-tiba orang interiornya bilang, Ustadz maunya yang gimana? Jangan tanya saya lah, istri saya. Istri saya sukanya itu ya udah dia aja. Karena minimal dianya betah. Karena kalau dia nggak betah, anak-anak juga nggak betah nanti. Ibu yang nggak betah di rumahnya gelisah, efek gelisahnya ke anak-anak. Makanya ibu juga pastikan ibu punya interior yang ibu sukai.
Makanya seorang suami nggak usah komplain ketika ya kok warnanya pink sih gitu. Ya lah gitu deh. Aku kan suka warna pink gitu. Ya udah. Saya kalau udah istri ngasih mana ya udah. Gitu. Ada corak-corak bunga di sini ya udah. Ya kamu betah sih, tapi kalau aku nggak pulang jangan salahin. Yang benar itu sama-sama betah, tapi intinya minimal ibunya betah dulu. Jadi memang ibu itu di dalam hadis ini diantara maknanya bikin betah. Berarti ibu juga berperan itu mendesain, meskipun kontrak, meskipun kecil, minimal kerapihan, kebersihan itu tergantung ibu. Apakah wajib ibu yang bersihkan? Enggak, ibu namanya ratu yang ngatur. Orang lain disuruh nggak ada masalah. Punya asisten rumah tangga nggak masalah. Jadi Islam itu tidak menganggap ibu pekerja di rumah, bukan. Jadi salah kaprah kalau ibu rumah tangga itu kerja di rumah. Enggak. Ibu rumah tangga punya pembantu 18 boleh nggak? Boleh. Boleh. Masalahnya suaminya pingsan. Iya. Boleh aja orang ibu ratunya, ibu yang pasti ibunya betah. Karena tugas ibu itu yang benar adalah bagaimana orientasinya bukan ke rumah, orientasinya ke anggota rumah. Jadi bukan rumahnya yang ibu pikirin, bukan tamannya, bukan kebersihannya itu. Ibu pikirinnya itu orang lain yang ngerjain, tapi tugas ibu adalah nih pasti nih anak nyaman nggak sama aku, pulang dia gimana, dia bisa nggak dia cerita sama aku, suami gimana. Jadi apa yang harus dikembalikan hari ini? Yang dikembalikan hari ini adalah peran ibu itu terhadap rumah. Sebab salah satu kerusakan yang tidak disadari negeri ini adalah perempuan tuh dipaksa keluar dari rumahnya dengan iming-iming bahwa perempuan juga bisa kayak laki-laki sebagai pengantar kajian tadi, atau iming-iming yang kadang-kadang inilah salah satu prasangka setan yang kadang-kadang tidak sadar ibu-ibu. Ada terminologi saya baca di beberapa di Facebook atau di mana gitu, zaman sekarang mah bu, perempuan dilatih untuk mandiri karena siapa tahu nanti suami selingkuh gimana, ntar yang ngasih makan siapa. Jadi sejak awal nikah sudah punya prasangka suami bakal selingkuh, akhirnya nggak mau menggantungkan nafkah sama suami. Akhirnya apa, peran dia dibayang-bayangi prasangka suami selingkuh, dan itu yang akan dijawab oleh Allah. Karena bisa jadi prasangka itu berujung kepada kebenaran. Ingat dalam surat Az-Zumar Az-Zariyat ayat 23, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, ya, sesungguhnya hal itu terjadi persis seperti apa yang kalian ucapkan. Nanti kalau suami, jadi setan itu pintar, dijebak dari awal untuk berprasangka, akhirnya kehidupan rumah tangga itu dengan penuh was-was. Harusnya ibu memberikan ketenangan, ya ada was-was. Makanya kalau aktif di sosmed, jaga pikiran dari berita-berita yang buat ibu akhirnya jadi blunder kalau di rumah. Gara-gara sering bertebaran kasus perselingkuhan, akhirnya suami udah adem ayem rumah tangga, langsung curiga, jangan-jangan kamu juga, kamu kan satu circle sama dia gitu. Langsung tuh akhirnya adem ayem, setan tuh bilang terus gas kata setan gitu. Akhirnya apa aja dicurigain. Suami lagi mandi, handphone tergeletak, langsung diperiksa. Jangan-jangan periksa, nggak ada rahasia pokoknya di antara kita, diperiksa. Akhirnya cek setiap WA, ada WA nggak ada foto profil, langsung curiga. Apalagi kalimat hai say, siapa tuh? Padahal nama temannya Saiful.
Sayuti kan curiga langsung, jangan-jangan jadi ibu yang harusnya memberikan efek tenang, suami pulang pengen dapat tenang, akhirnya ibu dapat jebakan setan. Jebakan setan itu adalah bikin suami gak tenang, anak-anak pun juga efek negatifnya, ibu yang was-was menghasilkan anak-anak tak nyaman. Makanya setan itu merusak ibu itu dengan satu yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi was-was. Makanya was-was itu membuat anak pulang tuh diteror dengan segudang pertanyaan, dari mana kamu? Tupperware mama mana yang warna ungu, kamu hilangin lagi, itu udah nggak diproduksi lagi, waduh. Jadi apa aja was-was. Kamu tahu nggak sekarang tuh banyak LGBT, jangan-jangan kamu juga. Jadi apa aja dicurigain. Pada tugas ibu, tugas utama apa? Litaskunu ilaiha, agar mereka betah berada di dalamnya. Tugas ibu bikin betah. Bisa nggak anak dan suami betah kalau sejak awal datang ibu sudah muka cemberut, muka curiga, tatapan mata ibu kayak debt collector lagi utang? Jadi anak langsung, kenapa nih? Jadi setiap pulang tuh ada, ngapain lagi ditanyain apa lagi? Padahal dikangenin oleh anak-anak pada saat pulang adalah ketika alhamdulillah anak bunda pulang, bunda buatin soto ayam kesukaan kamu, mau? Masya Allah. Hari ini yang dirusak itu ibu-ibu, karena ibu yang rusak menghasilkan anak-anak yang rusak. Surat Al-A'raf 58, Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Dan sambungan ayat itu mengatakan, dan tanah yang rusak menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang rusak. Tanah dalam ayat ini diantara maknanya adalah ibu. Allah membuat permisalan kepada ibu itu dengan kalimat tanah. Di surat yang lain Al-Baqarah 23 disebutkan, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi kalau di surah Al-Baqarah disebut harsun, saat ibu jadi istri perannya disebut harsun, tanah ladang. Saat ibu menjadi ibu disebut baladun, tanah yang luas, karena peran ibu lebih luas. Saat jadi istri disebut harsun, saat jadi ibu disebut baladun. Intinya ibu disebut, dimisalkan seperti tanah. Jadi ibu diibaratkan seperti tanah. Kalau ibu yang suka ribut namanya tanah sengketa. Tanah yang baik akan keluar tanaman yang baik. Tanah yang buruk keluar tanaman yang buruk. Ibu yang was-was, ibu yang cemas nggak akan bikin anggota keluarganya nyaman. Makanya diantara kekuatan ibu adalah ibu harus pandai-pandai menyembunyikan rasa cemas ibu, khususnya ke anak-anak. Mau masukin anak pesantren, jangan ibunya nangis duluan. Nanti kamu kalau di pesantren makannya gimana nak? Tegarlah di depan anak. Seperti tegarnya Ibu Imam Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i itu nangisnya ketika Imam Syafi'i nanti. Jangan pas masukin anak ke pesantren baru nanti kamu gimana ya. Itu dua anak selama di pesantren mikirin maknya aja. Dia nggak nyaman. Nanti mama nangis gitu. Jadi nggak nyaman. Jadi ibu yang harus menunjuk berpura-pura. Kemampuan ibu itu adalah energi ibu harus dijaga. Karena ketika ibunya cemas, ibunya was-was, nggak nyaman. Karena peran ibu adalah bikin anggota keluarga lain nyaman. Suami saat stres di luar rumah, maka pertama kali ibu kalau ada masalah yang mau selesaikan, tenang dulu aja dulu. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan masalah suami lebih berat. Bikin dia tenang dulu, ibu berhias dulu. Ibu yang habis nangis, mata ibu diberesin dulu tuh air matanya, berhias dulu, sehingga suami pulang ngeliat senyuman.
Itulah yang dialami baginda Nabi, mengapa ketika pulang energinya menjadi 2 kali lipat sehingga siap untuk berdakwah. Nabi itu awal mulanya diangkat sebagai Rasul kan itu gelisah, manusiawi. Dia akan terbayang itu akan dimusuhi oleh masyarakatnya, betapa dia menggigil. Makanya ketika pulang dia langsung minta zamiluni, zamilu, selimuti aku. Ya, untungnya memang Nabi mendapatkan istri sekaligus ibu yang luar biasa. Khadijah itu, Khadijah bukan ibu yang satu menularkan rasa cemas atau menularkan emosi negatif. Padahal Nabi udah nggak pulang kurang lebih 25 hari karena tahanus di Gua Hiro. Apakah Khadijah pas pulang langsung ngomel? Nah, pulang nggak gitu. Minta dipelukin, minta diselimutin, gak mikirin perasaan istri apa enggak gitu. Atau dia bilang, jangan-jangan kamu mas, jangan-jangan kamu gitu. Malah Nabi dibikin takut, udah nggak usah berdakwah, nggak usah dakwah deh, di rumah aja gitu. Kan nggak begitu. Tapi Khadijah tenang. Kau ditanya apakah dia nggak punya rasa cemas, ada bu. Cuman dia tahu posisi ini bukan saat yang tepat untuk ngomong sama suaminya. Ini bukan saat yang tepat untuk menularkan ke suami. Suami lebih dulu menceritakan cemasannya, saya harus jadi selitas kunu ilaiha, maka diselimutin, dipelukin. Padahal hatinya semua gelisah. Suaminya udah nggak pulang 25 hari kena tahanus, sekalinya pulang langsung cerita kalau dia diangkat, didatangi malaikat dan dia diangkat jadi nabi. Siapa nggak gelisah bu? Tapi ditutupi. Makanya ibu itu diberikan bekal untuk bermain peran. Ada kalanya ibu harus bisa tersenyum di depan anak padahal baru aja ngelihat saldo tabungan yang nggak nambah-nambah, tapi ibu tetap tersenyum. Iya nak, bunda nanti beli beli Kinder Joy-nya 5 ya. Iya boleh gitu. Padahal baru aja ngelihat, ya Allah kok nggak nambah-nambah gitu ya. Setiap ngelihat saldo tabungan kayak lebaran, maaf mulu. Ya, padahal lebaran udah lewat gitu. Jadi ibu itu bunda takut ya. Bahkan kalau ada seorang ibu yang tiba-tiba kaget gitu ngelihat tikus gitu ya, supaya anak gitu enggak gitu, bunda tadi kaget biasa gitu. Ada ibu yang rela menahan laparnya demi supaya anaknya tetap mau makan, padahal dia lapar. Makanya kalau ada cerita, dulu saya pernah dikirimi cerita dari kawan saya sebuah tulisan, judulnya memang gak enak didengar, ibu saya pembohong. Tapi isinya sebenarnya kan ibu bilang ibu nggak lapar, sebenarnya saya tahu ibu lapar. Ibu bilang ibu nggak ngantuk, saya tahu sebenarnya dia ngantuk malam-malam demi menemani aku untuk murojaah hafalan. Ibu tahu, aku tahu dia sebenarnya capek, tapi dia bilang enggak, mama nggak capek. Kamu mau bikinin apa? Ibuku pembohong. Ingat, ini bukan bahasa merendahkan. Kalimat ibu pembohong bahasa yang memuliakan. Makna pembohong sini adalah ibu yang pandai untuk bisa menjaga perasaan anaknya dan perasaan suami. Hari ini di antara yang hilang di peran ibu adalah ibu yang tidak mampu mengelola emosinya dan menularkannya ke anak. Salah nggak? Saya nggak akan katakan salah karena saya tahu beratnya menjadi seorang wanita. Tapi saya khawatir dampaknya. Dampaknya apa? Ibu yang tadi sering curcol, ibu mungkin bisa melepaskan energi negatif ibu, tapi anak menyimpan itu sebagai hal yang dia kenang. Bahkan akhirnya ada anak-anak yang dia menjadi pencemas karena
ditularkan kecemasan ibunya. Ada anak-anak yang akhirnya prasangka buruk sama bapaknya karena ibu yang menceritakan keburukan bapaknya. Dan ini sesuatu yang harus diperbaiki. Maka kembali ke makna wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kembalikanlah peran ibu sebagai ra'iyah. Jangan keluyuran dan installlah sifat yang membuat penghuni rumah merasa betah. Kecelakaan atau petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Mengapa ibu tak dirindukan? Karena ibu yang sudah kehilangan peran utamanya. Ada ibu yang khawatir anaknya menjadi anak yang dirusak di luar, sehingga peran utama dia yang memberikan rasa tenang menggantikan peran bapaknya yang bisa jadi enggak aktif dalam pengasuhan. Apa itu? Ibu lebih sering jadi sosok yang sangar, lebih sering jadi sosok penegak aturan, padahal penegak aturan itu bukan wilayah ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi wanita. Di antara makna qawam kata para ulama, iqamatin nizam, menegakkan aturan. Makanya ibu-ibu, urusan aturan itu urusan suami, bukan wilayah ibu. Ada sebagian ibu yang membuat anaknya tak nyaman karena segudang aturan ibu yang pegang. Aturan gadget ibu yang pegang, aturan belajar, aturan makan, sehingga peran ibu yang memberikan efek nyaman hilang. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, tazawwajul wadudal walud, nikahilah olehmu wanita al-wadud al-walud. Ini isim mausuf alias kata sifat yang digandeng dari dua kata, al-wadud al-walud. Ini menunjukkan satu paket. Al-wadud al-walud itu satu paket, wadud al-walud. Nabi memberikan kriteria, wahai laki-laki, kalau engkau pengen nyaman hidupmu, carilah istri yang sifatnya al-wadud al-walud. Kata al-wadud ditempel ke al-walud. Al-walud ibu tahu maknanya? Al-walud itu maknanya subur, bukan subur badannya. Ini nggak ada hubungan sama timbangan, ya. Jadi ibu-ibu jangan ngerasa tersindir. Walud di sini maknanya subur dalam perannya bereproduksi alias gampang hamil. Rasul memberikan sebuah petunjuk, carilah istri yang al-walud, gampang hamil. Hadis ini memberikan sebuah bentuk penghargaan kepada istri yang gampang hamil karena memberikan kebutuhan dasar dari seorang menikah, yaitu diberikan keturunan. Tapi hadis ini tidak dipakai untuk mencela atau mencaci maki wanita yang diuji nggak punya anak. Ingat, nggak boleh merendahkan. Lu berarti bukan wanita terbaik karena tidak disebut. Padahal hadis ini bukan untuk menghinakan wanita tidak hamil, tapi di sini menjelaskan bahwa al-walud yang disebut wanita yang subur tadi harus punya sifat yang mendukungnya, al-wadud. Nah itu nanti kita bahas. Jadi bukan al-waludnya, al-wadudnya justru disebut pertama. Al-walud itu maksud wanita yang gampang hamil, tapi bukan cuma gampang hamil, dia harus punya al-wadud.
Karena hamil gampang, anak banyak tapi nggak punya al-wadud, maka dia hanya menzolimi anak-anaknya. Karena al-wadud itu adalah bekal bagi ibu untuk bisa merawat al-waludnya, anak-anaknya. Al-wadud itu maknanya apa Ustadz? Al-wadud berakar kata dari al-wudda, seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 59. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ar-Rahman mengkaruniakan kepadanya sifat wudda. Wudda itu akar katanya. Apa makna wudda? Wudda itu maknanya cinta yang besar yang mengalahkan rasa sakit. Makna pertama, ibu, di antara kelebihan ibu yang tak dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu itu punya daya tahan terhadap sakit. Bukan sekedar pain, tapi apa namanya, misteri, apa, penderitaan. Di antara beberapa riset, walaupun ada yang membantahnya, tapi saya menganggap ini salah satu yang bisa dipertimbangkan ya. Wanita itu punya kemampuan menahan rasa sakit yang di atas batas manusia normal. Batas rasa sakit manusia normal itu 38 del atau dol. Satuan rasa sakit namanya del atau dol. 38. Ibu menjelang lahiran rasa sakitnya 52. Ya. Makanya tidak ada satupun lelaki yang berbadan kuat bisa menanggung rasa sakit menjelang lahiran, nggak ada. Nggak ada. Ada tes di US, laki-laki yang ototnya six pack itu dikasihkan stimulan di bagian ornamen perutnya ini, perut, stimulasi rasa sakit yang mirip dengan ibu pembukaan 9 saat lahiran, mirip doang gitu. Dikasih dia cuman kemampuan bisa nggak 3 menit kamu bertahan. Sebelum 1 menit baru 30 detik dia ya Bu. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada ibu. Itu yang membuat ibu saat lahiran bisa menahan itu. Saya dulu nggak habis pikir ketika saya dapat cerita adik saya habis menikah, hamil, kemudian pas lahiran suaminya ditugaskan keluar kota karena arkeolog, jadi nggak sempat mendampingi gitu. Jadi kami kakak-kakaknya yang mendampingi. Habis lahiran dia cerita lahirannya normal ya di puskesmas. Dia cerita habis lahir dia dijahit di bagian rahimnya itu tanpa anestesi. Ada yang pernah ngalamin sama nggak? Ibu-ibu nggak ditanggung BPJS ya. Ini yang nanggung BPJS. Jadi saya tanya, serius kamu nggak di anestesi? Enggak. Kok kamu nggak protes? Ya namanya BPJS itu di puskesmas. Terus saya bilang nggak sakit. Itu saking keponya saya, nggak sakit itu. Sakit sih, tapi pas ngelihat anak nggak tahu kenapa gitu. Itu hebatnya ibu-ibu tuh itu. Makanya makhluk Allah yang namanya ibu itu, mau jenis manusia maupun jenis hewan, itu akan jadi sosok yang menyeramkan kalau hubungan dengan anak. Soang kalau kita usir sendirian, dia mau takut bu sama saya gitu. Tapi kalau ada anaknya, saya nggak berani. Ada soang, ada anaknya nih, anak soang. Anaknya saya usir, saya dipatok. Saya trauma sebenarnya.
Waktu SMA saya pernah dikejar soang. Ayam kita usir-usir, bisa Bu. Tapi kalau urusannya sama anak-anaknya, ada apalagi masih piik-piik itu, ibu aja tangkap tuh piik, dipatok Bu. Ibu-ibu ini jangan dianggap remeh. Ibu bisa jadi lemah, tapi kalau anak dimacem-macemin, ibu bisa jadi kekuatan. Itu yang membuat Hajar itu bisa lari Safa dan Marwah, itu karena Al-Wadud. Maka Al-Wadud itu kekuatan ibu-ibu. Itulah asal mula muncul istilah the power of emak-emak itu. Jadi ibu-ibu itu punya Al-Wadud, makanya ibu-ibu itu kuat kalau urusannya dengan anak. Itu membuat ibu bisa terjaga di waktu malam, membuat ibu bisa menggendong anak bisa lebih dari 4 jam sehari, 5 jam. Dan ini saya alami waktu saya pertama kali jadi bapak, gendong anak bayi itu saya pikir enteng. Istri saya itu bisa seharian tuh. Saya baru titipin, Bi, sebentar Bi, gitu. Baru setengah jam sudah, Umi lama banget sih di WC, Mi lama banget sih di WC, ngapain aja sih gitu. Baru 10 menit tuh udah saya pikir itu. Padahal istri saya seharian tuh, baru saya sadar tuh. Makanya saya bilang, suami itu kalau pengen makin cinta sama istrinya, lihat pada saat lahir. Maka saya ngeliat istri saya lahiran itu, ya kebayang deh gimana perjuangannya. Makanya kalau ngeliat istri lahiran itu muhasabah. Dia udah lahirin anak saya 5, ngerasain capeknya. Kalau hari ini saya diberikan kelebihan, terus ada wanita lain yang mau, dia mau enaknya doang. Istri saya yang ngariin anak sampai 5 ini, dia ngerasain sakitnya, jahat banget saya harus ninggalin yang 5 ini. Ya makanya gitu, itu jadi ingat, kebayang gitu sakitnya gitu. Hari ini dia tampak tua, iyalah dia tua, waktu nggak bisa dicegah. Hari ini dia kelihatan lebih keriput lah, iya saya lupa beliin skincare buat dia gitu. Jadi itu saya kalau istri saya kurang-kurangnya, saya nabok diri saya aja, ya elunya gitu ya. Jadi alih-alih pengen coba yang baru, coba yang muda, malah nyalain diri gitu, karena ngelihat gitu. Jadi kalau ngelihat istri saya, makanya saya momen-momen lahiran itu momen untuk saya harus temenin gitu, untuk ngelihat gitu. Ya Allah, rasa sakitnya gitu, kayak gitu. Karena memang ibu itu luar biasa, luar biasa lah. Ini yang harus ibu pahami, ibu itu kekuatan. Dan itu juga membuat kadang-kadang ibu maaf gak sabaran. Mana yang lebih sabar, ayah sama ibu? Ayah atau sama ibu sabaran mana? Ayah. Buktinya anak sakit malam-malam, ayah masih sabar dalam tidurnya kan. Kalau ibu kan gak sabaran, langsung Bapak kau gini Pak, ayahnya insya Allah Allah akan menjaganya. Sabar. Ibu nggak sabaran sih, apa-apa UGD apa bukan, nggak mikirin apa akhir bulan gitu. Ibu kan nggak sabaran, maunya UGD, maunya langsung ini. Kalau bapak mah sabar dan bertawakal. Anak sakit, insya Allah Allah akan menjaga. Itu dia tidur, bangun subuh dia. Kalau ibu kan nggak bisa bangun, nggak bisa tidur, karena ibu nggak sabaran. Tapi nggak sabarannya ibu ini bukan bentuk kehinaan, justru kami laki-laki yang malu. Makanya al-wadud adalah modal dasar. Makanya jangan berpikir bahwa anak 1, anak 2, nanti anak 12. Kalau masih ada al-wadud, anak 20 pun ibu bisa urus, karena kekuatan ibu seiring dengan bertambahnya anak. Ini fitrah yang Allah berikan kepada wanita. Itulah jawaban bagi orang mempertanyakan, kok ibu zaman dahulu ada yang 12 anak, 13 dia bisa ya? Karena al-wadudnya jalan. Makanya yang dirusak hari ini oleh orang-orang yang tidak ingin membuat wanita itu al-wadudnya. Efek dari al-wadud, maka makna kedua al-wadud, karena ibu cintanya besar, bahkan rasa sakit ibu tahan, lapar itu bisa ibu tahan. Efeknya adalah anak merasakan derasnya cinta ibu,
membuat anak pengen nempel sama ibu. Itu yang membuat anak-anak tuh apa-apa mama, apa-apa mama. Istilahnya bau tangan. Apa-apa mama, apa-apa mama. Benar. Benar. Ibu yang menjalankan peran ini memang buat anak akhirnya maunya sama mama. Mama capek, boleh nggak sama? Maunya sama mama, ya udah. Nanti sama mama lagi ya. Makanya kalau saya kebayang tuh ibu saya itu ya, walaupun nggak lulus SMP ya, cuma lulusan SD. Sampai sekarang saya tuh kalau ngebayang dulu gimana saya nempelnya sama ibu, sampai sekarang kalau saya tanya, Ustadz tinggal di mana? Tinggal sama emak saya gitu. Saya mah numpang, nggak punya rumah, numpang sama emak gitu. Saya numpang sama emak. Saya itu kalau cerita tentang emak saya itu apa ya? Saya termasuk orang yang menjaga banget ya. Maka dulu waktu awal nikah sama istri saya, sebelum nikah saya punya kalimat yang sedikit tegas. Saya bilang, nanti kalau kamu jadi istriku, jangan pernah bilang begini, kamu pilih aku atau ibumu. Karena lelaki soleh tidak akan pernah memilih orang lain selain ibunya. Kalaupun kamu mendapatkan jawaban aku memilih kamu dari ibuku, ketahuilah saat itu aku tidak lagi jadi lelaki yang soleh, dan kamu dapati aku sebagai lelaki yang durhaka. Kamu mau? Dan itu yang saya sampaikan ke istri saya awal mau nikah. Jadi jangan pernah bilang gini, pilih aku atau ibumu. Karena sampai kapanpun ketika aku bilang aku pilih kamu, ibuku nggak ada artinya di dalam hidupku, itu engkau sedang mendapatkan seorang lelaki yang jahat. Rugi kamu. Makanya itu yang membuat saya bilang, ibu adalah bukan beban. Ibu tuh aset. Dibukakannya kesuksesan kita itu tergantung senyuman ibu kita. Kalau kamu mau sukses bersama aku, bantu aku senangkan ibuku. Saya bilang gitu. Makanya saya nggak pernah, saya bilang rahasia mudah menjadi orang yang sukses dalam banyak hal, senangkan hati ibu. Tapi ibu saya mintanya itu kadang neko-neko Ustadz, dia nggak mikirin saya gajinya sekian. Jadikanlah permintaan ibu yang neko-neko itu, yang berat-berat itu sebagai proposal ke Allah. Contoh, emak saya pernah bilang, Ben, emak pengen banget berangkat haji furoda, kok bisa lah, nunggunya lama, kok bisa furoda ya? Saya ngelihat, ya Allah, uang saya sekian, saya ngelihat saldo udah kayak ngelihat batu nisan bu, bertetesan air mata gitu. Terus saya mau bilang gimana? Enggak mikirin sih mak, enggak ada duit, enggak. Saya selalu minta permohonan mak itu saya lariin ke Allah gini, ya Allah, mak saya itu pengen banget berangkat haji. Ya Allah, engkau tahu uangku enggak ada. Mohon ya Allah, bukain ya Allah. Makanya saya seneng kalau mak saya minta sama saya, karena jadi bahan proposal ke Allah. Yang berat-berat pun saya minta selagi enggak bertentangan. Mas saya pengen punya rumah yang luas ya Allah gitu, mintanya gitu. Jadi saya nggak pernah bilang. Jadi kalau mak saya minta, insya Allah doain aja mak ya, mohon ridhonya. Nih yang nolak permintaan orang tua, pantes mungkin nggak dapat kebaikan. Jadi kalau kita orang tua minta, selagi nggak ada pelanggaran syariat, iyain aja, insya Allah. Nanti nangisnya di hadapan Allah. Jangan bilang gini, mama nih gak mikir apa, saya tuh PNS gaji sekian, gak usah. Bukan berarti PNS gak dapat gaji lebih, siapa bilang? Selagi Allah yang kasih, cuman masalahnya kita gak mau minta ke Allah. Pada proposal yang diajuin itu adalah Allah itu tahu bahwa nih anak mintanya karena pengen bayin emaknya, masa yang gak dikasih. Dia mintanya bukan pengen maksiat ini, dia pengen nyenengin emaknya.
menyenengin bapaknya, masa nggak ditolak gitu? Allah tidak menolak doa hamba, makanya minta. Nah, dan apa rahasianya? Kenapa? Karena emak saya itu mewakili gambaran emak-emak yang punya sifat al-wadud, yang sedikit banyak ngatur urusan aturan, urusan bapak. Makanya gini ibu-ibu, jangan paksain banyak ngatur yang melangkahi pos utama ibu, memberikan rasa nyaman. Habis anak saya, Ustadz, kalau nggak diatur dia tuh bakal melanggar aturan. Iya, tapi nggak efektif. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau membuat anak yang main handphone terus ibu ngomel, atau anak makan ibu ngomel, tujuan ibu ngomel ke anak buat apa? Buat apa? Ibu kan ini anak nih nggak belajar, ibu ngomel-ngomel, tujuannya buat apa? Biar rajin belajar, biar tata aturan kan. Riset di Jerman menyebutkan ibu ngomel-ngomel nggak efektif menegakkan aturan. Tahu kenapa? Karena vibrasi suara ibu nggak cocok. Setelah diteliti, vibrasi suara ibu kalau ngomel mirip salakan anjing pudel. Jadi yang terdengar oleh anak itu bukannya rasa takut, malah annoying. Oh iya nanti mama, iya nanti sebentar lagi mama bawel banget sih gitu. Itu terjadi pertengkaran tuh karena ibu, mama udah berapa kali sama kamu, harusnya tuh kamu tahu gitu. Itu bagi anak iya gitu. Beda bu sama bapak. Riset menyebutkan suara bapak itu seperti auman singa. Jadi anak itu bapaknya gak usah teriak, cukul Irfan taruh, nggak usah teriak bu. Saya kalau anak saya bermasalah, Faris jam berapa sekarang, suara saya didesain sama Allah untuk seperti auman singa bu. Itu nggak pernah kayak anjing pudel, nggak ada. Singa sekali doang. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Coba sekali-sekali ke singa tuh. Saya pernah bu lewat kandang singa di mana ya waktu itu, saya lupa, di Taman Safari nggak salah. Saya awalnya digendong, itulah anak-anak kita bu. Anak kita akan ya bah main enggak main mau belajar. Kalau ibu ya mama berbahaya banget gitu, karena ibu seperti anjing pudel yang itu malah bikin lucu. Besoknya seneng tuh godain ibunya, sengaja main handphone lagi. Mama udah bilang berkali-kali sama kamu tuh belum kayak iya nanti gitu. Sekarang ada nggak anak langsung bergerak gara-gara itu? Kagak. Berarti apa? Jangan ambil wilayah itu. Semakin ibu sering ngomong ini, anak nggak taat aturan, anak pun nggak nyaman. Maka pilih di antara ini. Ya sudahlah, kalau dia nggak mau diatur, minimal dia nempel sama aku. Ingat, kekuatan cinta ibu itu punya rumus. Tahu bu, cinta ibu itu kalau ibu deras berikan, walaupun anak kemana-mana keluyuran sekarang, tapi cinta itu punya rumus. Apa? Cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti, mungkin nggak sekarang bu, tapi suatu saat dia lelah, suatu saat dia merasakan, ya Allah kenapa sih ternyata aku sadar selama ini ada mama yang menanti aku di rumah. Pulanglah anak, dan kita menyebut ya Allah anakku. Itu yang dibutuhkan. Jadi bukan ibu yang setiap hari terdengar suara ya voltase tingginya itu. Jadi saya sampaikan ini karena ibu sering mengambil peran yang gak penting. Boleh gak? Sesekali boleh. Mungkin ibu kelepasan, mama gak setuju, oke sesekali. Tapi kalau dalam persentasenya anak lebih dengar ibu suara meninggi dibandingkan suara ibu yang lembut senyuman, anak gak suka. Akhirnya anak gak betah. Almarhum Ustadz Jeffrey bercerita tentang awal mula dia dapat hidayah. Dia ini bandelnya luar biasa bu. Katanya bandelnya luar biasa, dari SD bahkan kabur di pesantren di daerah Tangerang tuh. Bapaknya meninggal, namanya Pak Ismail, dia tetap nggak berubah, setiap hari nongkrong.
Dia punya ibu Umi nih, Umi Tatum, yang katanya awal mulanya sama, kalau setiap apapun dinasihatin, Umi tuh nggak, udah berkali-kali nasihatin kamu tuh sabang berubah gitu, selalu begitu. Pernah suatu hari Jeffrey pulang malam-malam, katanya, kata Umi, matanya merah Bu, dan Uminya yakin mabuk nih orang nih, mabuk. Kemudian Umi Tatum saya itu berpikir mau menasihati Jeffrey seperti yang biasa dilakukan. Kamu tuh kapan berubahnya ya Allah, kamu tuh bikin malu, udah bapakmu meninggal. Seperti itu yang dia ingin lakukan. Ini pilihan pertama, kata dia. Hampir-hampir saya melakukannya. Tapi yang kedua, tiba-tiba saya bilang, jangan-jangan Jeffrey terlalu sering dinasihatin, dia nggak butuhin. Dia butuh yang menerima dia dulu. Entah kenapa saya nggak pengen lagi marah-marah. Saat dia pulang mata merah itu, saya langsung peluk dia. Umi, kangen kamu nak. Kamu udah makan belum? Jeffrey ketus, dia bilang, udah. Wah, padahal Umi udah bikinin gulai ayam kesukaan kamu. Kamu mau nggak? Dia diam aja. Umi suapin ya. Diusap punggungnya. Pegel ya, pijiti. Kemudian, oh iya, kamar kamu udah Umi beresin, rapi, wangi. Mau tidur boleh. Besok Umi bangun pagi ya, dipegang, dikayak suapi. Kata Jeffrey, perlahan-lahan disitulah dia kembali mendekat dan mendengar ajaran Uminya. Ini yang sering ingin saya sampaikan. Kadang banyak ibu lupa, anak kadang tidak membutuhkan ayat-ayat Quran lewat lisan kita. Yang anak butuhkan adalah ayat-ayat cinta lewat wajah dan sikap kita. Karena rumus menasihati anak itu connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Bu, saya ceramah, saya pertama kali saya cek koneksinya dulu. Yang di belakang dengar nggak suara saya? Dengar. Saya ceramah ini kalau di belakang nggak dengar, pasti nggak bisa memahami, nggak bisa dikoreksi. Makanya saya pengen jalin koneksi. Kenapa masjid yang benar mikirin sound system? Karena ceramah sehebat apapun nggak ada artinya kalau sound systemnya jelek. Saat kajian online, saya pertama kali cek jaringannya bagus nggak, kedengeran nggak. Karena walaupun ceramahnya bagus, tapi yang jaringannya jelek, pasti dia masuk left, masuk gitu. Akhirnya nggak dapet. Koneksi itu penting. Attachment before achievement. Jalin koneksi. Sehingga seorang lulusan S3 doktor akan kalah dengan emaknya yang cuman SD. Bukan karena kalah pinter, tapi kalah pengaruh cinta. Karena cinta emaknya demikian kuat, itu membuat dia tunduk. Ada seorang ulama, saya lupa, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal. Saya lupa antara Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah. Nanti saya cari lagi. Jadi ibunya bertanya kepada murid beliau tentang suatu hukum. Wahai fulan, saya pengen nanya pendapat kamu tentang ini dan ini. Muridnya langsung mikir, lah ini kan anak, ini emaknya guru saya, dia kenapa nggak nanya sama guru saya? Lah kan saya muridnya. Terus dia bilang ke gurunya, guru gimana nih emak guru nanya ke saya? Kata gurunya, jawablah, karena di hadapan ibuku aku tak lain seperti anak kecil yang bersimpuh di hadapannya. Sehebat-hebatnya seorang anak, walaupun doktor, dia tetap bayi yang ditimbang oleh ibunya. Saya ini di mata emak saya hanya bayi yang ditimbang.
dan saya nggak merasa itu penghinaan, saya bangga. Makanya kalau mak saya ngomong argumen atau apa nggak bisa saya bantah. Iya. Dan apa yang membuat bisa seperti itu? Karena kekuatan wadud itu membuat seorang ibu cukup bilang, mama nggak setuju. Kami pernah mau beli rumah, saya sama istri sepakat, aduh kalau uang beli rumah, tapi syarat utama rumah ini kalau emak setuju. Berdualah datang kami sebuah perumahan, bagus nih, bagus nih gitu. Kemungkinan dihitung cash flow-nya kayaknya bisa gitu. Sepakat tuh, tapi istri saya ngingetin jangan kasih DP dulu, emak belum lihat. Oh iya. Besoknya saya bawa emak saya berdua, mak lihat yuk kalau emak setuju kita beli. Iya. Emak saya ngelihat gitu. Beda sama istri saya yang antusias dari matanya, emak saya cuma bilang bagus. Tapi matanya itu beda gitu. Saya bilang ini kok matanya nggak semangat gini ya. Kemudian selesai saya ngobrol sama developernya, saya pulang lagi nyetir, bilang, mak gimana mak? Ya terserah kamu kalau mau beli. Dan bagi saya wanita kalau udah ngomong terserah itu ancaman gitu. Terserah kamu, ini ngancem nih gitu. Itu rata-rata wanita kalau mau terserah kamu itu tadinya udah ngancem tuh. Memang nggak suka ya kalau bisa cari yang lain. Kenapa sih mak? Bukannya bagus? Soalnya tusuk sate gitu. Jadi rumahnya tusuk sate. Sebenarnya nggak tusuk sate banget, geser dikit lah tetelannya lah, saya bilang gitu. Sebenarnya ya mak saya mikirnya itu kan geser dikit mak, cuman begitunya tetap aja gitu. Nggak jadi beli bu, uangnya udah kubur kepake, nggak jadi beli rumah. Ya memang kayak gitu. Nah itu bukan apa-apa. Kenapa? Karena punya. Saya kalau mau cerita khawatir saya nangis nanti. Saya ada satu memori yang saya ingat. Sebenarnya saya paling takut cerita ini ya, karena saya nggak bisa nahan air mata. Jadi saya punya memori sampai sekarang tuh membuat saya tuh nggak bisa lepas dari mak saya. Tapi saya pengen share ini supaya ibu ngukur. Ini sebenarnya kekuatan ibu loh. Jadi waktu saya SMP, saya ini bandel dalam versi anak-anak di masa itu ya. Suka nongkrong, main gitar, malam-malam gitu ya. Pulang gitu. Kan biasa ada pergaulan itu. Tapi alhamdulillah saya nggak ngerokok, saya nggak mabok. Teman saya ngerokok mabok, saya nggak nonton film porno, nggak. Cuma nongkrong aja. Cuman karena saya pengen jadi anak band waktu itu, koleksi film, koleksi kaset-kaset lagu itu banyak, setiap hari genjeng-genjeng main gitar. Saya juga biasa celana panjang saya guntingin, saya robek gitu, jadi celana bunting. Biasa anak-anak zaman dulu kan gitu ya, celananya bolong sini kan. Tentang saya suka nongkrong, terutama kalau di akhir pekan itu terdengar sama tetangga, nyampe ke telinga almarhum bapak saya. Bapak seseorang tukang jahit. Bapak saya walaupun bagaimana keturunan dari garis ulama gitu. Ketika dengar anaknya nongkrong, walaupun prestasi saya itu alhamdulillah, meskipun suka nongkrong saya termasuk juara kelas di masa itu. Bapak saya dengar tuh, itu udah kan orang Padangan itu suka jahit itu, suka jahit lagi, suka nongkrong, suka jahit. Jadi salah ngomong loh. Suka nongkrong mulu tuh anaknya tuh sampai di Pondok Gede gitu, sampai jam. Mak saya itu nggak pernah cerita ternyata kalau saya nongkrong, karena khawatir bapak saya marah. Akhirnya bilang gini, jadi sini suka nongkrong? Iya. Pulang jam berapa? Kenapa nggak pernah cerita? Kalau aku lagi nggak ini, kamu kok nggak pernah bilang gitu ya? Pantesan gitu ya, kamu kalau aku tidur duluan tuh kamu nggak pernah mau tidur duluan gitu. Karena mak saya itu jagain pintu saya, gak pernah diomelin saya. Bapak saya pengen ngasih pelajaran sama saya, berarti sekarang pulang malam nih. Terus bapak saya udah nyiapin, belum pernah dia semarah itu entah kenapa, nyiapin gesper.
Bapak saya itu nggak pernah mukul saya, cuman hari itu mungkin karena kesel pengen ngasih pelajaran ke saya, karena beritanya itu udah miring deh, warga itu udah dengerin kata saya suka nobok sama teman-teman saya suka mabok, padahal saya nggak pernah mabok. Yang suka ngerokok saya nggak pernah ngerokok, wallahi. Menonton film porno nggak pernah gitu. Jadi bapak sudah kebayang tuh, jadi karena rumah gue siapin tuh. Begitu saya pulang udah nyantai tuh, saya udah pikir ya, saya bawa gitar. Begitu saya buka pintu, dia bapak saya langsung bilang gini, dari mana kamu? Bikin malu kamu disekolahin, malah bikin nongkrong itu, nggak bener kamu gitu. Nah yang bikin saya agak kaget itu bapak sudah siap itu. Saya ngomong waktu itu mungkin nggak membantah, cuma bilang enggak kok sebagainya, bohong kamu. Begitu bapak saya ngasih pelajaran gitu, dan ini momen yang buat saya selalu nangis. Mak saya tiba-tiba menyosong langsung dorong saya, dia dipukul. Tuh kena. Aduh. Dan itu yang saya ingat. Momen itu dia langsung bilang gini, jangan pernah sakiti anakku. Aku ibunya. Aku yang berjuang melahirkannya. Kalau dia salah, pukuli aku. Dan bapak saya kaget, bapak saya itu orang paling lembut sama istri, gak pernah dia sakit istrinya. Maka begitu dia merasa bersalah, karena jujur dia pengen memberi pelajaran ke anak, bagi dia anak laki-laki biasa gitu, tapi nyakit itu udah merasa bersalah. Ibu saya bertahan memeluk, saya bilang mak biarin mak, mak saya bertahan, kena begitu digituin. Tiba-tiba bapak saya langsung buang itu, ngancam saya, besok lihat kamu, awas kamu, nggak ada uang jajan buat kamu besok. Buat saya, mak saya itu langsung, mak nggak apa-apa mak, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Langsung dia ngin nasi, makan gulai ikan kesukaan saya, makan, pasti belum makan, udah mak makan. Terus sampai disiapin nemenin saya makan gitu, saya makan gitu. Sampai saya ngeliatin mak sakitnya sih enggak. Dan saya itu nangis saja sambil makan. Saya ngeliat mak. Besoknya bapak saya berangkat sekolah saya nggak jauh SMP saya dari itu. Bapak saya nerusin, gak ada uang jajan buat kamu, bikin malu kamu. Mak saya lewat belakang dapur, tiba-tiba dia nyelipin uang mak, pakai, jangan diborosin ya, ini uang sisa. Mak saya dulu jualan es mambo yang es teh di ini 500 rupiah nih, jangan dihabisin, tabung, khawatirnya besok ayah nggak ngasih lagi ya. Dan hari itu saya nangis sepanjang jalan, dan demi Allah saat itulah saya bersumpah, ya Allah nggak akan pernah aku sakiti makku, mengecewakannya. Makanya waktu bapak meninggal, saya yang berdebat sama kakak saya, mak tinggal sama saya. Mereka memperebutkan mak, enggak, mama saya, kamu kan udah di Kalimantan, jangan bawa mak Kalimantan. Abang saya Kalimantan, adik saya Kalimantan, satu lagi adik saya ini maunya mak mas saya. Saya waktu itu mengambil alih walaupun saya nggak jelas kerjaan hari itu. Mak saya bilang. Abang saya bilang enggak lah, kamu kerjaannya belum jelas. Enggak, udah tinggal sama aku Kalimantan. Enggak, saya bilang, ngapain mak Kalimantan, mak tuh tinggal di sini. Jadi kami itu berantem itu hanya memperebutkan gimana mak tinggal sama saya. Makanya akhirnya apa? Saya sampai sekarang nggak punya rumah. Dan saya nggak ingin cerita tentang sayanya, bukan. Cerita mak saya ini yang membuat saya itu kenapa ya gitu. Saya rasa cuma satu yang membuat saya pengen mak tahu. Mak saya itu punya al-wadud. Nggak pernah lepas, bahkan kalau saya sakit dia lebih cepat respon daripada istri saya. Kan kami tinggal serumah, dia yang tahu buatin tadi pagi saya ini flu tanpa saya minta. Istri saya itu paling nyiapin herbal, kalau dia mak saya beda, ramuannya lemon sama madu dingin, minum. Pantang bagi saya nolak minuman mak saya, karena bukan, walaupun menurut dokter udah ada obatnya, enggak, bagi saya obat terbaik dari mak saya minum. Terus dia yang pikir ini mijit, kamu masuk angin kayak ini. Saya ingin sampaikan itulah kekuatan ibu.
Jadi ibu-ibu itu nggak usah main di wilayah debat sama anak, Bu. Ya anak ibu lebih pinter. Anak ibu nanti S3, mungkin kayak Galaxy sampai S20 kali, S21 plus Ultra gitu. Jadi ibu nggak usah debat anak, karena ibu debat ibu kalah pinter. TUA bukan berarti TAU. Lebih tua bukan berarti lebih tahu. Anak ibu lebih tahu, tapi ada yang membuat anak ibu nggak akan bisa membantah. Al-wadud adalah membuat anak tunduk. Iya mah, nggak apa-apa, ikut mama aja. Jadi kalau saya ditanya, hati saya sudah tertawan mama saya, ya gue tanya saya nggak akan pernah gitu. Makanya saya tuh paling, kalau saya ngebayang emak saya meninggal tuh saya nggak tahu gimana. Ya orang paling sedih gitu. Makanya saya minta doanya biar emak saya umurnya panjang. Ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kalau aja pasti berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.